Pemerintah menargetkan 1 juta warga divaksin COVID-19 per harinya untuk bisa mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity pada tahun depan. Namun seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tadi, bahwa 1 juta vaksin sehari ini masih sulit untuk dilakukan karena stok vaksin yang terbatas. Dalam kondisi seperti itu, mampukah pemerintah selesai dalam 1 tahun untuk vaksinasi 70% penduduk dan bagaimana pemerataan vaksinasi COVID-19? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya sudah tersambung bersama kami Dr. Maxiren Rondonuwu, Pelaksana Tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Kemudian ada Muhammad Idris, Wali Kota Depok, dan juga ada Tri Yunis Miko, Epidemiolog UI. Selamat pagi Pak Idris, Pak Maksi, dan juga Pak Tri Yunis. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Timothy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Ya. Saya ke Pak Wali Kota. Pak Idris, Depok ini salah satu daerah yang berdekatan sekali dengan Jakarta. Saya yakin Depok tidak sendirian juga, ada Tangerang Selatan juga yang sebenarnya ingin sekali bisa cepat menerima vaksin juga, khususnya untuk lansia dan kelanjutannya nanti. Saya yakin kepada Pak Wali Kota juga banyak pertanyaan nih, Pak Wali Kota, kapan kami bisa divaksin begitu? Bagaimana menjawab ini kepada warganya, Pak Wali Kota? Ya, terima kasih Mas. Di Kota Depok targetnya 1,4 juta untuk vaksinasi bagi warga Depok yang jumlah 2,4 juta ini. Alhamdulillah pada tahap pertama dari 11.140 yang harus divaksin, yang berhasil divaksin setelah screening dan sebagainya sesuai dengan protokol kesehatannya, itu ada 11.127. Artinya ada sekitar 13 orang. Itu memang semacam gagal untuk divaksin karena berbagai faktor. Untuk tahap kedua ini, targetnya memang 242.657 dan diantaranya adalah sasarannya adalah lansia, dan ini sudah berjalan. Bahkan kami sudah mensosialisasi, warga bisa menggunakan aplikasi untuk pendaftaran vaksin, khusus aplikasi di Kota Depok. Namanya baba-yak.depok.go.id. Itu aplikasinya agar lebih mudah ke mereka untuk melakukan pendaftaran. Jadi untuk lansia kami sudah proses kemarin, sudah selesai untuk tahap kedua gelombang pertama. Nanti insya Allah pada suntikan kedua 14 hari yang akan datang ini akan kita lakukan. Oke, apa kesulitannya? Alhamdulillah lancar dan insya Allah pada saatnya sampai 1,4 juta ini akan kita bisa selesaikan sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Demikian. Pak Idris, biasanya dari awal tuh dari pendaftaran saja sudah ada kebingungan begitu, sudah ada simpang siur informasi di tengah masyarakat. Apa kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan vaksin ini? Karena ini kan baru sebenarnya kelompok kecil dibandingkan dengan nantinya masuk ke tahap 3 dan selanjutnya begitu. Ini saja tentu ada kendala-kendalanya. Apa yang sudah terdeteksi dan apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikannya? Ya, memang kalau untuk tahap kedua kami belum membuka masyarakat secara umum. Tahap kedua ini masyarakat itu lansia. Lansia saya sudah instruksikan agar vaskes di Kota Depok yang bisa dilakukan vaksin ada 60. 22 rumah sakit dan 38 puskesmas. Ini sudah kami instruksikan puskesmas dan dari Dinkes untuk proaktif untuk lansia. Jadi masing-masing di kelurahan untuk mendaftarkan lansia. Sebab kita tidak bisa mengandalkan lansia datang ke tempat kita dengan sendirinya. Tapi kitalah yang proaktif untuk lansia. Yang kedua untuk pejabat yang TNI Polri, ya ini juga sudah dalam proses, dan untuk suntikan pertama sudah kita lakukan, dan selanjutnya untuk pelaku-pelaku di pasar rakyat, ya ini juga untuk tahap keduanya. Jadi memang belum kita buka untuk masyarakat umum. Masyarakat umum kita targetkan pada tahap keempat dan kelima, yaitu di bulan Mei dan April, ya April. Juni itu mungkin untuk masyarakat umum pada umumnya. Sekarang yang mereka relatif mempunyai tugas-tugas yang mengundang yang mereka berinteraksi dengan kerumunan orang seperti pasar dan juga TNI Polri dan sebagainya, termasuk Pol PP secara khusus.
yang non PNS. Yang kalau yang PNS ini sudah semuanya. Oke, baik. Saya ke Pak Idris. Kalau Depok sendiri, apa yang masih dibutuhkan untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan nanti di tahap selanjutnya ini, Pak? Iya, Depok masih mengandalkan dan evaluasi kami untuk tahap 1 dan 2 dengan 60 vaskes ini masih bisa memadai dan kita tangani dan target-target sudah kita lakukan sesuai dengan yang sudah kita agendakan. Cuman permasalahannya memang ini sebagian masyarakat merasa tidak sabar untuk segera divaksin. Sementara kami sudah buat sasaran-sasaran pada setiap tahapan-tahapan. Nah, untuk itu nanti mungkin kami akan membuat semacam strategi yang sudah dikatakan oleh Pak dari Kementerian tadi bahwa kita akan meng-hire pihak ketiga untuk bisa memfasilitasi selain vaskes untuk sasaran masyarakat umum yang mereka memang mobilitasnya relatif lebih sering ke keluar kota Depok. Ini perlu kita akomodir. Karena memang kalau dari 60 vaskes yang sudah kita sediakan ini sudah didaftar dan sudah terdaftar dan sudah teragenda. Nah, ketika nanti mereka juga rumah sakit melayani juga masyarakat umum tidak sesuai dengan yang didaftar, ini akan bermasalah. Makanya kami akan membuat strategi yang sudah kita pikirkan akan kita lakukan nanti meng-hire pihak ketiga seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Tangsel dan tempat-tempat lain untuk bisa melayani masyarakat secara umum, termasuk juga drive-thru ya untuk masyarakat yang memang kondisinya kondisi geososialnya memang bermasalah atau rentan. Nah, ini yang perlu juga sedang kami usahakan untuk kita lakukan ke depan. Oke.